Baik Pak, hari ini kami melihat bahwa ada agenda juga yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional untuk pembukaan pendaftaran. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan mekanisme dan teknik proses pendaftaran bagi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati untuk Pilkada 2024 ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kenapa sampai harus kita membuka pendaftaran pada hari ini bagian daripada perintah Ketua DPD, saudaraku Hengkialu Asos MAP, yang juga beliau sebagai Bupati Kabupaten Bovendigul, juga maju sebagai calon bupati. Tapi secara hierarki partai harus membuka pendaftaran sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk itu beliau maju, tapi beliau membuka apa yang perintah DPP, sekaligus beliau punya keinginan untuk membuka demokrasi yang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Kabupaten Bovendigul agar bisa berkompetisi di dalam Partai Amanat Nasional ke depan. Untuk selanjutnya menyangkut dengan B1 KWK, bahwa undang-undang partai politik kita mengatur bahwa yang merekomendasikan B1 KWK untuk mendaftar ke KPU adalah 2 tingkat di atas, dalam hal ini DPP. Jadi kami ingin membuka di tingkat kabupaten atau daerah untuk bagian daripada aturan anggaran dasar tadi dan juga mendukung undang-undang partai politik. Ini seperti itu. Pak, kalau kita melihat ini ada yang unik ini untuk proses pendaftaran di DPD PAN Kabupaten Bovendigul itu ada gratisnya ini. Nah, ini begini, ini ceritanya seperti apa ini Pak? Baik, jadi hari ini juga kita diberikan mandat, ya, ini mandatnya dari Pak Ketua DPW, Ketua DPD, untuk kita menjalankan tugas fungsi sebagai pansel. Jadi pansel sendiri saya Muhammad Fitrul Sarjana Hukum sebagai Ketua Pansel dan anggota Bernardus Murmuri Sarjana Hukum, anggota Petrus Leo Sarjana Hukum, dan juga beliau memberikan mandat pelaksana tugas kepada saudara Roy Martin Ikwaron sebagai PLT, mengingat karena beliau dalam tugas-tugas kesibukan pemerintahan dan juga mengurus majunya beliau. Untuk yang dimaksud dengan gratis, nah ini adalah permintaan beliau bahwa kami jangan mempersulit calon-calon, bakal calon bupati maupun wakil bupati. Biarlah mereka datang, mengambil formulir dan mendaftar dengan secara gratis untuk euforia politik kita. Bagian daripada meramaikan momen politik kita di Bovendigul ini dengan santun dan juga tanpa mahar tadi. Nanti kalau sudah ke DPP, maka itulah ranah DPP. Nah, seperti itu, dan pesan beliau silahkan setelah pengambilan form dan mendaftar, nanti masing-masing itu bisa ke DPP untuk berkomunikasi. Nah, nanti itu adalah hak prerogatif DPP untuk menentukan kepada siapa. Nah, begitu bahwa hari ini sudah ada 3 pendaftaran, pengambilan form. Yang pertama adalah LO Pak Bupati sendiri yang diwakili untuk pengambilan form, dan rencana beliau besok mendaftar secara resmi ke beberapa partai termasuk dengan PAN. Terus ada juga dari Ibu Ita Tuok. Nah, itu juga beliau sudah kirimkan orang untuk mengambil form, ingin untuk mendaftar juga di PAN. Dan nanti ada beberapa juga yang sudah bangun komunikasi ke kami bahwa mereka mengambil form dan mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati yang ingin untuk mendampingi Pak Bupati di jilid 2. Ini adalah bagi kami adalah sesuatu positif publik
Bovendigul, di mana orang banyak figur yang punya keinginan untuk berdampingan pasangan dengan Pak Bupati untuk mentuntaskan jilid 2. Nah, kira-kira begitu. Oke Pak. Nah ini untuk persyaratan-persyaratan umum yang nanti disiapkan oleh para peserta atau bakal calon ini seperti apa? Mungkin adakah syarat-syarat khusus yang Ya, bisa syaratnya diketahui? itu sama. Itu hampir sama. Ya. Ini saya tunjukkan hampir sama. Di sini KTP, terus KTA bagi kader, PAN, terus kartu keluarga, NPWP pribadi, ijazah terendah sampai terakhir, fotokopi dan legalisir, pas foto 4x6 4 lembar, surat nikah atau akta nikah, terus akta kelahiran. Nah, mungkin itu syarat yang hampir sama dengan semua partai. Dan nanti ada syarat-syarat tambahan akan kami informasikan. Nah, Seperti itu. Pak, terlepas dari Pak Bupati juga selaku kader yang ada di partai PAN ini sendiri, apakah masih diperbolehkan bagi kader-kader lain dari PAN ini untuk mendaftarkan diri menjadi bacabub atau bacawabub ini, Pak? Iya, kalau diskusi beliau bahwa beliau terbuka. Jadi selain beliau ada kader yang bersedia untuk mendaftarkan diri sebagai misalnya calon wakil bupati mendampingi beliau tidak ada masalah. Intinya suasana demokrasi ini berjalan. Ya, secara pribadi saya juga sebagai kader terpanggil dan bersedia untuk itu. Apabila nanti pada akhirnya pertimbangan kepada beliau bahwa mungkin ini kan politik. Ya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang ending akhirnya. Nah, setelah duduk dengan partai-partai pengusung maupun bahkan lain dan bahwa bisa kader dengan kader bisa maju. Bupati dari kader, wakil bupati juga dari kader, itu welcome, tidak ada masalah. Intinya prinsipnya kami siap. Nah, secara pribadi saya lahir batin saya siap untuk itu apabila diminta oleh beliau dan juga partai pengusung lain. Oke, baik Pak. Kalau kita boleh tahu, ini incumbent ini setiap kali proses pendaftaran kan dia berjalan tanpa dikawal oleh massa. Dia melakukan pendaftaran sendiri. Nah ini bagaimana mungkin Pak? Iya, jadi begini. Memang ada beberapa yang kami lihat, yang kami monitor bahwa ada bakal-bakal calon bupati maupun wakil bupati yang datang dengan euforia, membawa massa dan pendukung datang mendaftar di partai di tingkat daerah. Yang perlu kita cermati bahwa secara undang-undang politik kita adalah yang memberikan B1 KWK adalah DPP. Nah, untuk itu kami punya strategi. Pak Bupati sebagai calon incumbent, beliau belum mau untuk turunkan massa. Nanti ketika B1 KWK sudah dapat dan mendaftar ke KPU, disitulah baru kami turunkan massa. Dalam artiannya tim dari partai koalisi dan juga tim relawan, simpatisan, bahkan tarian-tarian dari 5 suku besar dan sejumlah kekuatan massa yang akan kami turunkan di saat mendaftar di KPU. Begitu. Nah, bahwa di situ poinnya yang beliau sampaikan kan sudah jelas berapa calon yang mendaftar, dan disitulah kita kompetisi secara sehat, mendaftar dengan euforia, biarlah suasana politik ini berjalan dengan baik, penuh hikmat di negeri kami ini. Baik, apa pesan yang mau disampaikan kepada peserta nanti yang apabila ada yang hendak mendaftar ini Pak? Mungkin supaya mereka juga mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan yang ditentukan oleh PAN itu sendiri, silakan. Iya, saya sudah sampaikan tadi bahwa sama persyaratannya sama, sudah saya bacakan tadi, dan nanti hari ini kami buka pertanggal 8 hari Rabu dan kami juga tutup di tanggal 11 hari Sabtu. 4 hari kami buka adalah pengambilan POM dan pendaftaran. Dan hari ini pengambilan POM dan ada yang sudah siap untuk mendaftar, silakan. Nah, begitu. Jadi kami tidak mempersulit, tidak ini, intinya kami buat suasana ini dengan semakin baik. Di sini juga kami ingin bertanya terkait dengan syarat khusus untuk mendampingi bupati menjadi seorang wakil ini, adakah yang sudah mungkin mau disampaikan oleh pihak DPP PAN sendiri ini? Prinsipnya dari Pak Bupati bahwa beliau ini incumbent 2,5 tahun sudah menjalankan pemerintahan, dan
lanjut kepada 5 tahun berikutnya nanti. Dan kenapa sampai beliau mendaftar di semua partai belum menghadirkan wakil atau syarat calon bupati dan wakil bupati itu belum dua-dua disertakan karena beliau punya pertimbangan. Beliau mendaftar sendiri dan masih ada beberapa bulan ke depan. Itu sekarang Mei, Juni, Juli. Kami punya waktu 3 bulan ini untuk menduduh ramu, mempersepsikan, mensatukan persepsi, pandangan, dan strategi apa ke depan. Salah satu yang beliau inginkan adalah calon wakil mendampingi beliau betul-betul dia orang kerja. Kedua, dia tidak punya tendensi kepentingan pribadi, golongan maupun politik. Ketika kita diusung oleh partai politik, maka setelah itu tugas kita selesai. Menjalankan pemerintahan sebagai wakil bupati, mendampingi beliau dalam tugas-tugas yang beliau mandatkan betul-betul berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan beliau. Itu adalah syarat yang paling mudah tapi kadang agak sulit untuk kita penuhi. Seperti itu. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih buat Pak Haji Basri Muhammadiyah. Kita juga semua sudah tahu bahwa beliau ini adalah ketua P3 Partai Persatuan Pembangunan yang notabene satu fungsi di Kabupaten Bogor. Dan menurut hemat kami ini adalah daya nilai tawar yang tinggi. Dan beliau, kehadiran beliau ke sini, beliau sudah komunikasi untuk mendaftar sebagai wakil mendampingi Pak Bupati. Jadi yang jelas bahwa hari ini yang kami buka adalah calon bupati dan wakil bupati. Dan beliau hadir di sini mengambil form dan nanti mendaftar pada sesi berikutnya dengan bahwa untuk menjadi calon wakil bupati mendampingi Pak Hengki Yanto SOSMAP untuk periode berikutnya. Mungkin itu yang kami bisa ucapkan terima kasih Pak Ketua, dan juga wakil ketua 3 ya, wakil ketua 1 DPR Kabupaten Bogor. Seperti itu, jadi mungkin terima kasih Pak Ketua Tim Pansel Partai PAN. Saya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami Partai Persatuan Pembangunan. Saya selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan datang di Sekretariat PD PAN untuk melakukan suatu tahapan pendaftaran sebagai bakal calon wakil bupati Kabupaten Bovendigul. Bagaimana kita tahu bahwa PAN adalah merupakan suatu partai yang dibawa oleh Pak Hengki Yanto yaitu Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul. Mudah-mudahan nanti bisa bersinergi ketika memang Partai Persatuan Pembangunan khususnya saya dipercaya atau dipilih dan disandingkan untuk mewakili Pak Hengki untuk mendampingi dalam proses pemilu kada di periode 2024-2029 nantinya. Mudah-mudahan harapan kita memang ketiga yang dipilih itu dapat kita memaksimalkan apa-apa yang kita lakukan dan mewujudkan keinginan dan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu yang ada perubahan-perubahan bagaimana apa yang keluh kesah daripada masyarakat yang dirasakan saat-saat sekarang ini. Ya, semoga dengan kehadiran kami membawa berkat untuk kita semua, terutama PAN, dengan harapan kami bisa ya ada rasa simpatinya, ya jatuh cintanya kepada P3 untuk bersama-sama nantinya. Sebagaimana memang P3 yang melalui mekanisme rapat bahwa saya adalah merupakan prioritas untuk
diajukan sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bukit Tinggi untuk periode 2024-2029. Begitu Pak. Baik, Haji Basri Mulia, Bapak calon Wakil Bupati, kami sangat apresiasi dan sangat baik maksud dan tujuan Bapak di sini. Sekaligus kami minta untuk Bapak registrasi daftar hadir pada saat itu pengambilan form. Silakan Pak. Nanti atas nama. Jangan sama-sama. Baik Pak, hari ini Bapak juga mendaftarkan diri di DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bovendigul nih. Ini apa yang menjadi motivasi sehingga Bapak ingin siap untuk membangun Bovendigul tentunya ke depan? Silakan. Ya, motivasi saya ya untuk mendaftarkan sebagai calon wakil bupati Kabupaten Bovendigul ke depan adalah ya yang pertama ya melihat yang selama ini kita melihat bahwa ingin melakukan perubahan Bovendigul yang lebih baik ke depan. Nah, di mana kita melihat bahwa ya sistem pelayanan publik ya yang masih dianggap belum berjalan, sehingga dengan adanya seperti itu untuk mendorong untuk maju ke depan dan melihat ekonomi yang semakin hari semakin kita melihat adalah semakin merosot. Dengan adanya dorongan itu ya semoga dengan mendaftarnya saya di DPD Partai Amanat Nasional ya bisa diterima dan bisa maju sebagai wakil bupati nantinya. Ya. Berarti Bapak tidak punya minat untuk menjadi bacabuk, Pak? Oh, untuk bacabuk bukan tidak ada minat, tetapi kita harus melihat bahwa ya dengan potensi-potensi yang ada tentu dari sisi aturan sih memang ya itu tidak melanggar daripada aturan, tetapi kita harus paham semua demi ya persatuan dan kesatuan, dan kita harus saling menjunjung tinggi nilai kebersamaan, baik pun ya dari sisi agama, sisi ya masyarakat lokal, supaya kita bisa jadi bersatu semua. Tujuan itu adalah memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk kita berkolaborasi bagaimana membangun Bovendigul yang lebih baik ke depan.